saya ceritakan di banyak kesempatan. Tapi beberapa waktu yang lalu ada beberapa sahabat yang ingin mendapatkan penjelasan atau enlightenment kembali dari saya. Jadi teori rezeki ini bukan hanya untuk menjawab teori konspirasi yang tumbuh di masyarakat berkaitan dengan pandemi virus corona ini, tapi juga kita gunakan untuk dalam berbagai permasalahan yang muncul dalam kehidupan kita, terutama untuk para pasien-pasien yang saat ini sedang mengalami permasalahan kesehatan. Apapun permasalahan itu, mari kita renungkan bahwa kita bisa menyelesaikan permasalahan ini dengan sebaik-baiknya. Teori rezeki ini memberikan 6 pandangan. Pandangan pertama adalah sesuai dengan mnemoniknya. R itu sebagai huruf pertama dari teori rezeki. R itu adalah rencana Tuhan. Jadi terimalah semua realitas apapun itu, suka maupun duka. Ya, kalau orang Bali punya konsep suka duka lara pati. Suka, duka, lara, dan kematian itu adalah rencana dari Tuhan. Yakini itu. Jadi setiap realitas yang hadir, apapun bentuknya, baik suka dan duka, baik lara maupun pati itu kematian, yakini adalah rahasia dan rencana Tuhan. Rencana Tuhan ini berupa apa? Berupa itu adalah energi positif dan optimis. Jadi segala sesuatu yang muncul sebagai sebuah realitas di hari ini, yakini itu adalah rencana Tuhan berupa energi positif dan optimis. J itu adalah jujur yang menjadi fondamen. Orang yang bisa jujur adalah orang yang bisa menerima realitas, orang yang melihat apa adanya. Dan kejujuran ini adalah pintu gerbang dari rezeki. Kemudian setelah J adalah E. Nah, milikilah kemampuan yang bisa merasakan penderitaan dan kebahagiaan orang lain. Jadi kita bisa ikut merasakan suka dan duka sesama. Jadi orang-orang yang berada di sekeliling kita, orang-orang yang persaudaraan kemanusiaan kita bisa merasakan dan menghayati suka dan duka mereka. Maka kita adalah orang yang sangat kaya. Kaya apa? Kaya empati. Orang yang memiliki hati yang mulia. Hati yang mulia itu seperti analoginya adalah secara material, yaitu adalah logam mulia, yaitu emas. Maka orang yang memiliki hati yang mulia adalah orang yang memiliki hati emas. Empati adalah tanda bahwa kita memiliki hati yang mulia atau hati emas. Kemudian setelah E dari kata je, nah yang berikutnya adalah K, yaitu kesabaran tanpa batas. Nah, kesabaran ini merupakan kekayaan pula. Karena orang yang sabar adalah orang yang akan menghadirkan hasil dari usaha yang dilakukan terus-menerus dengan tekun dan sabar. Maka usaha ini akan bertemu dengan hasilnya. Tidak sedikit orang yang tidak memiliki kesabaran, akhirnya dia tidak menemukan hasil dari usaha yang sedang ia perjuangkan. Karena apa?
karena dia telah meninggalkan usaha itu karena ketidaksabarannya. Jadi secara nomenklatur, usaha, U itu adalah upaya, H itu adalah hasil, di tengah-tengah antara upaya dan hasil harus ada sa, yaitu sabar. Jadi usaha, upaya, sabar, hasil. Nah, inilah yang harus dihayati dalam konteks kesabaran itu. Dan sejak kecil saya mendengar nasihat dari orang tua saya yang mengatakan orang sabar disayang Tuhan. Nah, milikilah kesabaran itu. Ketika kita sudah memiliki kesabaran, yakinlah Tuhan sayang pada kita. Setelah K, I, rezeki. I adalah indah pada waktunya. Jadi ketika kita telah meyakini bahwa semua ini adalah rencana Tuhan berupa energi positif dan optimis, di mana kejujuran adalah menjadi syarat dasar dan pintu gerbang dari rezeki, kesabaran tak berbatas, maka akan indah pada waktunya. Demikian para sahabat positif, semoga apa yang menjadi renungan di hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Om Shanti, 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 Om. Ya, demikian pengantar saya dahulu, Dr. Monica. Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bahjah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Terima kasih untuk pemaparannya, Dr. Haryase. Mungkin kita bisa langsung ke pertanyaan nih, Dokter. Boleh, silakan. Silakan untuk Bapak Alfred. Tadi Niki ingin bertanya. Ya, terima kasih. Selamat pagi, dokter-dokter semua. Selamat pagi, Pak Alfred. Konsultasi nih dengan saya sekarang kan isoma ya, dok ya. Iya, Pak. Positif COVID itu setelah PCR tanggal 14. Ya. 14 sampai 2 hari yang lalu tidak ada apa-apa. Tapi mulai kemarin pagi saya mulai diare. Diare dan semalam mulai menggigil. Dan pastinya sudah 95-94 gitu, dok. Ya. Dan juga perlu diketahui, dok, ini saya COVID ini positif yang kedua, dok. Untuk yang pertama saya sempat dirawat 17 hari. Ya. Di Bakti Rahayu dan juga di Sanglah. Ya. Seperti itu, dok, kondisinya. Ya. Harus bagaimana ini, dok? Baik, Pak Alfred. Jadi saya menangkap pertanyaan Pak Alfred ya. Pertama, saya berikan semangat dulu Pak Alfred bahwa Bapak harus tetap tenang, harus optimis ya. Karena penyakit ini sesungguhnya dapat kita atasi dengan imunitas kita yang baik. Kemudian yang kedua, seperti pengantar saya tadi, Bapak harus memiliki upaya-upaya untuk mencapai kesembuhan. Antara lain adalah pertama, kuatkan imunitas tubuh dengan cara satu yang paling dasar adalah menjaga asupan nutrisi yang baik. Kemudian yang kedua, asupan cairan yang cukup. Yang ketiga, Bapak jangan lupa, Bapak perlu cahaya matahari. Ya, jadi tetap jaga ruang kamar tempat tidur Bapak terbuka ya. Kemudian pagi hari sempatkan Bapak berjemur, dapatkan vitamin D dari bantuan cahaya matahari, terutama di jam 10 sampai jam 1 siang ya. Sempatkan sekitar 20 atau 30 menit saja. Kemudian kalau Bapak ada keluhan misalnya seperti diare, Bapak segera ganti cairan-cairan yang hilang dan makan-makanan yang hilang dengan asupan yang lebih banyak lagi. Kemudian amati satu
frekuensi nafas, kedua adalah saturasi oksigen. Apabila saturasi oksigen di bawah 95, Bapak sebaiknya tidak melanjutkan isoman, tapi Bapak langsung berkonsultasi dengan dokter untuk mempertimbangkan perawatan di rumah sakit. Jadi Bapak harus punya kemampuan menentukan kapan ini termasuk gejala sedang atau gejala di mana harus dirawat tidak lagi di rumah tapi di rumah sakit. Demikian Pak Alfred. Oke dok, terima kasih dok. Apakah perlu saya ada konsumsi obat dok? Ya, yang bisa Bapak konsumsi pertama adalah imun booster ya Pak, seperti vitamin C, ya, vitamin D, ya. Kemudian untuk keluhan diare, nah ini diare ini bisa oleh karena diare yang disebabkan oleh bukan infeksi atau disebut dengan diare non spesifik ya, misalnya oleh karena asupan makanan Bapak yang mungkin kurang sehat, misalnya terlalu berbumbu ya, kemudian atau makanan yang kurang tidak segar lagi gitu. Kalau memang seperti itu, ada makanan-makanan yang nampaknya tidak sehat, Bapak bisa atasi diare ini dengan mengkonsumsi norit ya, norit tablet hitam yang bisa Bapak dapatkan di apotek atau titip dari keluarga, dan di replace cairannya dengan cairan-cairan yang mengandung komponen gula, garam, dan beberapa elektrolitnya. Bapak bisa konsumsi larutan atau cairan oralit misalnya untuk mengganti cairan yang hilang. Tapi kalau Bapak sudah merasa tidak nyaman, merasa lemas, merasa sesak nafas, itu indikator sederhana untuk Bapak bisa menentukan bahwa Bapak harus segera ke rumah sakit. Saya kira demikian Pak Alfred. Tetap sabar, tenang ya, kuatkan imannya dan jangan berputus asa. Terima kasih Pak Alfred. Oke dok, terima kasih banyak dok. Ya. Yang pamit dulu dok ya. Oke. Ya silakan Pak Alfred. Cepat sembuh ya Pak Alfred ya. Terima kasih dokter semua. Terima kasih untuk Pak Alfred. Untuk peserta lain, apakah ada pertanyaan khususnya untuk bidang kandungan atau pertanyaan seputar ibu hamil yang saat ini mungkin ada yang sedang menjalani isoman atau istrinya sedang menjalani isolasi mandiri? Dokter Monica, boleh saya tanya? Silakan Ibu. Ini dokter, saya kan kemarin tes itu swab antigen, hasilnya positif. Ya. Terus untuk memastikannya saya melakukan PCR. PCR-nya itu hasilnya nanti sore dok. Ya. Masalahnya ini saya kemarin itu tenggorokan saya sakit gitu dok. Ini kering sakit gitu. Terus memang sih ada kayak kesumbat gitu hidungnya. Makanya itu saya melakukan swab antigen. Saya takut ternyata positif, itu berarti positif benar ya dok ya? Ya. Baik, terima kasih Mbak Linda. Nah, pertama-tama saya ingin memberikan satu pesan. Ketika mendapatkan hasil lab, apapun hasilnya, misalnya positif misalnya, jangan takut gitu ya, jangan takut ya, karena ketakutan nanti akan berdampak buruk untuk imunitas tubuh kita. Yang kedua, tentu kita harus mencari hasil pemeriksaan laboratorium yang lebih akurat. Ya, standar emasnya atau gold standarnya adalah pemeriksaan swab PCR, Mbak Linda ya. Iya. Hasil tes namanya positif palsu, itu perlu konfirmasi. Tapi kalau sudah ada gejala, misalnya gejala tenggorokan terasa tidak nyaman, ada demam ya. Demam enggak sih dok? Enggak. Masih lehernya aja dok. Oke, berarti gejalanya termasuk gejala ringan ya, itu merupakan gejala yang disebabkan paling umum oleh karena virus. Dan kemudian hasil antigen positif itu kemungkinan kuat gitu ya, merupakan tanda infeksi dari COVID-19. Nah, apa yang Mbak Linda harus lakukan? Satu, tenangkan hati ya. Ini virus ini 92% itu bisa sembuh sendiri
ya, malah tanpa gejala, sebagian bergejala ringan ya, dan hanya sebagian kecil yang menjadi berat dan menjadi buruk ya. Jadi Mbak Linda harus tenang, ini anggap seperti flu biasa ya. Jadi dengan sugesti ini penting sekali. Selanjutnya adalah bagaimana mengelola tubuh kita. Jadi prinsipnya ada 3. Dalam penanganan penyakit infeksi itu ada 3 yang harus diperhatikan, yaitu 1 host, 2 agent, 3 environment. Host adalah tubuh kita, manusia ya. Buatlah host ini menjadi kuat, kebal, tahan, dan dia cepat recovery. Caranya apa? Sederhana. 1, ada 5 unsur nih. Saya selalu memberikan nasihat kepada semua orang, kepada pasien-pasien untuk melihat 5 unsur berdasarkan unsur fisik. Jadi manusia itu terdiri dari 3 unsur, body, mind, and spirit ya. Untuk body itu ada 5 unsur dasar yang harus kita perjuangkan. 1, nutrisi. Ya, banyak kan cerita obat COVID adalah makan gitu ya. Makan apa? Makan yang sehat, makan yang bergizi, makan yang seimbang, makan yang tentu yang juga enak dirasakan ya. Yang kedua adalah cairan, asupan cairan. Ya, banyak orang berpendapat pasien yang mengalami infeksi COVID yang berat itu seringkali darahnya menjadi kental, jadi darahnya pekat, sehingga mudah terjadinya trombus sehingga darahnya, pembuluh darahnya menjadi tersumbat. Oleh karena itu perbanyak konsumsi air ya. Kalau semakin misalnya badannya demam, tambah air lagi ya kan. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan untuk fisik kita adalah ini, cahaya matahari. Tubuh manusia mirip seperti tumbuh-tumbuhan, kita perlu cahaya matahari. Banyak unsur-unsur yang diperlukan yang kita dapat dari cahaya matahari. Yang banyak yang menjadi publikasi adalah vitamin D. Cahaya matahari itu ada cahaya matahari ultraviolet A, ada ultraviolet B. Nah, ultraviolet B inilah yang memiliki panjang gelombang pendek. Dia memberikan pengaruh untuk agar kita mampu memproduksi vitamin D. Vitamin D ini adalah vitamin yang berperan penting dalam proses imunitas tubuh kita. Ya. Nah, yang keempat adalah exercise. Linda, exercise olahraga, harus bergerak. Jangan kalau sakit misalnya kita tidur terus ya, berdiam diri terus, jangan. Kita terus aktif ya. Kemudian mengapa exercise? Menggerakkan terutama tungkai bawah kita, itu mengandung otot-otot, banyak sekali otot-otot yang bisa memompa darah kita sehingga mengalir menjadi lebih lancar. Jadi rahasianya adalah apabila kita kena COVID ini harus darah itu lancar bergerak sehingga tidak terjadi sumbatan. Nah, banyak yang menjadi berat, sesak nafasnya di paru-paru, kemudian pembuluh darahnya terganggu oleh karena darahnya lambat bergerak, berputar, sehingga ketika darah lambat berputar maka akan memudahkan terjadinya pembentukan gumpalan-gumpalan darah yang disebut dengan trombus. Nah, harus banyak bergerak ya, sehingga jantung yang ada di dada kita itu bekerja menjadi relatif lebih ringan oleh karena ada bantuan pompa dari otot-otot tungkai kita, termasuk ekstremitas tangan dan ekstremitas atas kita seperti lengan dan tangan kita ya. Gerakan leher ya. Kemudian yang kelima adalah istirahat. Nah, tidur, kita harus mendapatkan tidur minimal 8 jam dengan kualitas yang baik. Banyak orang tidurnya lama tapi pada saat bangun dia merasa lemas, merasa lelah. Mengapa? Karena tidurnya saat tidur bermimpi dikejar macan gitu ya. Nah, ini kualitas tidur harus yang baik, Mbak Linda ya. Jadi bagaimana kita mendapatkan kualitas tidur yang baik? Nah, tentu ada beberapa tekniknya ini. Nanti saya akan ajarkan di kesempatan yang berikutnya minggu depan ya. Tapi saya berikan sedikit triknya. Tidur yang baik itu adalah tidur yang meditatif. Ya, apa itu tidur meditatif? Tidur di mana otak kita, gelombang otak kita itu dibuat menjadi landai. Jadi kalau mau tidur, usahakan kurangi berpikir. Jadi isi pikiran kita simpan. Jangan membawa kecemasan,
jangan membawa masalah hutang ke dalam tidur kita ya, jangan bawa tugas-tugas pekerjaan ya, jangan bawa gosip-gosip, jangan masukkan hoax di dalam pikiran kita. Nah, ketika kita sudah tenangkan, kosongkan pikiran, ketika kita sudah ikhlaskan, maka kita akan bisa tidur dengan nyenyak. Karena kualitas tidur yang baik menentukan kualitas kesehatan kita, apalagi dalam keadaan kita sedang terpapar infeksi. Nah, kemudian ya ada yang kedua, yaitu dari tadi kan 5 unsur itu untuk body, 2 unsur untuk mind. Ya, kita manusia ini terdiri dari 3 unsur, body, mind, and spirit. Untuk mind itu ada 2 unsur, Mbak Linda. Jadi ini penting nih, terutama ketika kita terinfeksi oleh virus corona. Ya, pertama adalah mind management. Kelolalah pikiran kita sebaik mungkin. Mereka yang mampu mengelola pikiran dengan baik adalah orang-orang yang akan sehat dan bahagia. Jadi caranya adalah masukkan dalam pikiran kita tuh kata-kata yang positif dan optimis, gitu ya. Misalnya contoh, saya sering ditanya sama teman-teman, dokter, ini saya mau bertanya, kapan nih pandemi ini akan berakhir gitu. Saya akan selalu jawab begini, pandemi ini akan segera berlalu. Harus yakin ya, harus optimis ya. Kalau kita masukkan dalam pikiran kita bahwa penyakit ini akan segera sembuh, maka penyakit ini akan mengikuti pikiran kita. Jadi badan ini adalah the great follower of our mind. Jadi kalau kita berpikir kita sehat, badan itu akan men-set up dia untuk menjadi sehat. Imunitas tubuh kita itu akan mengikuti apa yang kita pikirkan. Oleh karena itu hati-hatilah berpikir. Menjaga pikiran adalah sebuah kecerdasan dan sebuah kebijaksanaan. Oleh karena itu, kalau kita sudah terbiasa berpikir positif dan optimis, ketika ada berita-berita yang negatif, pesimistis, itu dia akan ogah masuk ke dalam diri kita. Jadi Mbak Linda setiap hari masukkan nih kata-kata yang positif, saya sehat, saya bahagia, saya bersyukur, saya ikhlas, saya beruntung. Setiap hari seperti layaknya kita memasukkan makanan ke dalam saluran pencernaan kita, ke dalam tubuh kita. Jadi pikiran pun harus dimasukkan diberikan makanan-makanan yang positif. Ya, pada ibu-ibu hamil yang sedang mengalami isoman atau sedang berada di rumah sakit, masukkan itu kata-kata positif terus menerus. Dan karena begini, logikanya begini, badan kita yang terdiri dari 3 unsur body, mind, and spirit ini, kita harus sadar bahwa kita adalah makhluk rohani yang sedang berada di badan ragawi. Analoginya adalah kita ini adalah rohani, sang jiwa ya, kemudian pikiran kita itu adalah laptop kita ya, atau komputer kita, sedangkan badan kita itu adalah printernya. Jadi kalau kita ketik itu sehat gitu, kita tekan tombolnya di komputer, tes print, dan di printer itu akan keluar kertasnya sehat. Nggak pernah dia akan tertulis, misalnya kita tulis sehat, ketik sehat, keluar sakit, nggak mungkin itu ya. Nah, oleh karena itu pegang Bu Linda ya, Bu Linda sekarang harus mulai setiap hari baru bangun pagi itu syukur, sehat, bahagia ya. Dan kemudian yang ketujuh, untuk main kita adalah bangunlah relationship yang sebaik-baiknya dengan siapa saja, dengan keluarga di rumah. Jadi pada saat kita sedang mengelola sakit kita, fisik kita yang sedang terpapar virus, kita harus membangun komunikasi yang positif dan optimis dengan keluarga di rumah. Karena keluarga yang tidak terpapar, mereka akan memberikan support dan bantuan kepada Ibu Linda yang sedang terpapar virus corona ini dengan sebaik-baiknya. Mereka gembira, jangan dimarah-marahin ya, jangan dibentak-bentak ya, tapi saling menghibur, saling memberikan support satu sama lain. Terakhir, untuk spiritnya, yaitu adalah buatlah hubungan yang sangat intim dengan Tuhan Sang Pencipta. Dengan cara apa? Masing-masing memiliki kepercayaan dan keyakinan dan agama, ikuti cara tersebut ya. Bangun hubungan yang intim, yang sedekat mungkin dengan Tuhan, apalagi pada saat kita sedang menghadapi penyakit atau pada masa pandemi ini. Jadi kita semakin dekat sama Tuhan
Ini saya sebutkan dengan teori rezeki tadi. Jadi dengan kita memiliki kesadaran bahwa semua ini rencana Tuhan, jadi daun yang pupus jatuh dari rantingnya atau dahannya saja sudah diatur oleh Tuhan dengan begitu sempurna, apalagi dengan penyakit yang sedang kita dapatkan di hari ini. Saya kira demikian nasihat saya buat Bu Linda. Terima kasih. Dok, ini yang tenggorokannya sakit nih minum obat apa ya dok ya? Oh ya. Panas dok, kayak terbakar. Baik, pertama Ibu harus konsumsi dulu banyak air ya, air hangat. Kalau bisa Ibu bisa konsumsi misalnya air yang mengandung rempah-rempah yang menghangatkan ya, seperti air jahe ya. Kemudian bisa konsumsi lemon atau buah jeruk ya, untuk menambah, karena kandungannya ada vitamin C ya. Kalau masih terasa nggak nyaman, Ibu bisa konsumsi pain relief sederhana seperti paracetamol ya, atau ada juga beberapa permen yang mengandung antiseptik gitu ya, yang bisa Ibu konsumsi untuk menghilangkan rasa tenggorokan tidak nyaman. Tapi kalau masih dalam waktu 1-2 hari terasa rasa keluhannya masih tetap, Ibu bisa berkonsultasi kepada dokter untuk kemungkinan dipertimbangkan mengkonsumsi mungkin antibiotik ya. Tapi biasanya kalau sekedar tanpa adanya infeksi oleh bakteri, Ibu tidak perlu antibiotik. Gejala yang disebabkan oleh inflamasi peradangan oleh karena adanya virus itu sebenarnya bisa cukup dengan meningkatkan imunitas Ibu dan juga tetap menjaga agar tenggorokan Ibu tidak kering, tidak terasa sembab di dalamnya. Ya. Terima kasih dok. Ya. Ada lagi Mbak Linda? Dok, kalau misalnya mau rawat inap gimana dok? Sebenarnya saya sudah divaksin 2 kali loh dok, kok masih kena ya? Ya, jadi Ibu harus sadar vaksin itu bukan segalanya. Ingat, banyak orang salah memahami vaksin. Vaksin is not everything. Vaksin adalah bagian dari upaya kita untuk meningkatkan kekebalan tubuh kita. Dan tidak ada vaksin yang 100% efektif, Bu. Mengapa tidak bisa 100% efektif? Itu banyak sekali faktor yang mempengaruhinya. Antara lain faktor individu, masing-masing tubuh setiap orang dia akan berespon berbeda terhadap obat, terhadap vaksin juga gitu ya. Oleh karena itu yang paling utama adalah preventif, bagaimana mencegah. Caranya adalah faktor jadi agent, yaitu virus-virus ini usahakan mungkin tidak bersentuhan kita dengan virus tersebut. Bagaimana caranya? Satu, gunakan masker. Karena pintu masuknya virus ini adalah lewat jalur pernafasan kita, yaitu lewat hidung, lewat mulut ya, walaupun disebutkan juga bisa masuk lewat mata ya. Nah, oleh karena itu yang sering menyentuh mata kita adalah tangan kita ya, yang sering menyentuh muka kita adalah tangan kita. Oleh karena itu tangan inilah harus dijaga sebaik-baiknya agar dia tidak mengantarkan virus ke lubang atau area-area tempat masuknya virus ke tubuh kita. Itu dengan cara mencuci tangan setiap kali kita menyentuh sesuatu yang kira-kira tidak bersih ya, kita cuci tangan. Berikutnya, bersihkanlah benda-benda atau area-area yang sering kita lalui, yang kita sering sentuh, untuk mengurangi kemungkinan adanya virus. Jadi tugas Ibu adalah satu, meminimalkan semaksimal mungkin virus-virus di sekeliling tubuh kita ya, di sekeliling tempat kita berada, dengan cara menggunakan disinfektan. Dan yang ketiga, nah ini Ibu harus menjaga lingkungan rumah. Mulai sekarang ini pandemi ini memberikan pelajaran yang sangat penting sekali bahwa kita harus menjaga sanitasi dan higienitas hidup kita. Rumah harus bersih, karena beberapa pandangan menyebutkan adalah kebersihan itu bagian dari iman, bagian dari sebuah yadnya kalau orang Bali bilang ya. Kebersihan itu kebersihan lingkungan, kebersihan fisik, kemudian termasuk kebersihan diri kita, termasuk hati kita harus dibersihkan gitu ya Mbak Linda. Jadi kalau walaupun sudah pernah vaksin 2 kali, mungkin sekarang nanti sebentar lagi tenaga kesehatan akan diberikan booster yang ketiga, itu bukan jaminan bahwa tidak akan kena. Ini harus dirubah konsep berpikirnya.
vaksin itu adalah sebagian upaya kita untuk menguatkan imunitas kita agar kita sanggup melawan virus ini, sehingga kalaupun kita terpapar lagi kita tidak bergejala berat. Gitu ya Mbak Linda. Mbak Linda sudah membuktikan walaupun sudah 2 kali kena vaksin, dapat vaksin, tapi tetap juga bisa kena, itu ya. Tapi syukur tidak sampai bergejala sedang atau bergejala berat, ya. Terima kasih dok. Ya, terima kasih Mbak Linda sudah hadir pada acara konsultasi hari. Terima kasih untuk Mbak Linda. Kita lanjutkan dengan pertanyaan di chat nih dokter. Nika ada pertanyaan dari Bu Ratna. Saya hamil dok 8 bulan. Saya positif COVID. Sekarang saya sedang dirawat di rumah sakit karena kemarin sempat sesak dan saturasinya turun. Saat ini stabil. Pertanyaannya yaitu apakah bayi saya harus segera dilahirkan dok? Kalau tidak, apakah saya bisa melanjutkan isoman di rumah? Kemudian ada juga pertanyaan bagaimana nanti saat saya melahirkan dok? Apakah anak saya juga positif? Ya, terima kasih Dokter Monica telah membacakan pertanyaan itu. Nah, ibu-ibu yang saat ini sedang beruntung mendapat kehamilan, tapi juga dapat ujian dan cobaan dari kehidupan ini, yaitu mendapatkan infeksi virus COVID ya. Saya menyarankan pertama, ibu harus percaya dan dengarkan ahli ya, dengarkan dokter, dengarkan nasihat dokter, kemudian kan dengarkan pendapat-pendapat para ahli dan juga ikuti pedoman protokol kesehatan yang telah diberikan oleh pemerintah ya. Pertama harus bijak dan cerdas memilih sumber informasi. Ini penting karena kalau kita salah mendengarkan atau memasukkan informasi dalam pikiran kita akan bisa tersesat. Yang kedua, ibu ikuti saran dan nasihat dokter di rumah sakit yang sedang merawat. Jadi patuhi dan percaya, karena patuh dan kepercayaan terhadap terapi yang diberikan oleh dokter itu akan memberikan dampak positif penguatan efek terapinya. Jadi kalau ibu percaya, nanti ibu akan lebih cepat sembuh dan lebih cepat pulihnya. Kemudian yang kedua, mengenai kapan bayinya akan dilahirkan, ini sangat tergantung pada kondisi ibu sendiri. Jadi ada konsep yang disebut dengan ibu dan janin seperti cermin. Dalam bahasa medisnya disebut maternal fetal mirror phenomenon. Jadi ada fenomena antara ibu dan bayi itu mirip seperti cermin. Jadi kalau ibunya sehat, maka bayinya sehat. Jadi kalau ibunya sakit, bayinya sakit. Oleh karena itu kalau ibu ingin bayi ibu bisa lahir cukup bulan, maka ibu harus berusaha untuk ibu sehat. Tujuannya adalah jangan sampai ibu mengalami kondisi yang berat. Apabila terjadi kondisi berat di mana ibu perlu harus memerlukan bantuan mesin pernafasan, maka ibu terpaksa harus melahirkan bayi dalam keadaan prematur. Nah, bayi yang lahir dalam keadaan prematur ini akan bisa menimbulkan komplikasi yang serius pada bayi dan tidak sedikit diantaranya terpaksa harus meninggal bayinya. Oleh karena itu, ibu harus berusaha ini ikuti nasihat dokter, kemudian makan yang baik, asupan cairan yang baik, tetap jemur matahari pagi, sempatkan ibu bergerak terus di dalam walaupun berada di dalam ruangan ya, tingkatkan kualitas tidurnya, lakukan banyak aktivitas. Kalau misalnya ibu masih bisa akses HP, ibu cari sumber-sumber pengetahuan, informasi tentang proses bagaimana mencapai kesembuhan ini dari sumber-sumber yang valid dan terpercaya ya. Jangan membaca berita-berita di media sosial yang ibu tidak percayai akurasinya. Mulai kurangi diintervensi oleh media-media sosial yang seringkali judulnya bombastis. Jadi kalau ada sudah judulnya bombastis, ibu sebaiknya mulai dah curiga. Ini biasanya tulisan-tulisan seperti itu seringkali kebenarannya sedikit sekali dan seringkali banyak ketidakbenarannya.
Jadi pesan saya, Ibu, tenang, ikuti nasihat dokter, obat-obat yang diberikan konsumsi ya, dan yakini, percaya, dan terakhir jangan lupa, buatlah hubungan yang sangat intim dengan Tuhan. Ini adalah proses saat dimana kita sesungguhnya diberikan pelajaran dari kehidupan agar kita semakin dekat dengan Sang Pencipta. Ya, demikian Ibu. Terima kasih Dr. Monica sudah menyampaikan pertanyaannya. Kemudian ada pertanyaan lagi untuk dari Ibu Siska. Dok, saat ini saya sedang isoman hamil 6 bulan. Bagaimana tips agar bisa menjalani isoman dengan aman, nyaman, dan nggak stres? Saya takut bayi saya kenapa-kenapa, Dok. Terima kasih. Baik, saya senang sekali dengan pertanyaan ini ya. Nah, saya berikan mungkin tagar ya, tagline ya, isoman yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Ya, selama ini kan orang ketika sudah dapat berita bahwa hasil labnya dinyatakan positif, dia langsung stres, langsung seolah-olah langit itu runtuh hari itu ya. Nah, ini harus dirubah. Mari kita buat tagline-nya adalah isoman yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Mengapa menyenangkan? Karena kita seperti apa yang tadi saya sampaikan, terimalah realitas ini sebagai sesuatu yang memang dikehendaki oleh Tuhan, dan ini terbaik. Termasuk ketika kita dapat sakit. Jadi beberapa waktu yang lalu saya memberikan support dan dukungan kepada sahabat saya, seorang dokter yang sedang terpapar COVID, dan saya sampaikan ini yakini sebagai sebuah rezeki. Mengapa rezeki sakit itu sebagai rezeki? Saya dibilang kok aneh-aneh saja, saya kena sakit kok dianggap rezeki. Nah, ini harus terbalik, kita harus rubah ya. Mengapa kita menganggap sakit itu pun juga sebagai rezeki? Karena justru di saat inilah kita menemukan sebuah kesadaran bahwa kita menjadi rendah hati. Jadi manusia itu ternyata makhluk yang sama dengan makhluk yang lain seperti flora dan fauna ya, yang sangat sesungguhnya bergantung satu dengan yang lain. Tidak ada siapapun termasuk manusia yang human yang boleh merasa bahwa dia adalah berkuasa. Tidak. Kita merupakan dari bagian jejaring. Nah, oleh karena itu Ibu harus menyikapi ini sebagai satu rezeki. Sesungguhnya rezekinya apa? Ada satu, kalau boleh secara biologis kita sebutkan, ketika kita terpapar oleh virus, sesungguhnya virus itu memberikan rangsangan agar tubuh kita menghasilkan antibodi. Ya, kalau masuknya sedikit, nah kita tidak sampai sakit. Dia hanya menimbulkan gejala-gejala yang mungkin meriang-meriang sedikit. Setelah itu tubuh kita akan memproduksi antibodi. Nah, pedomannya sederhana, seperti telah tadi saya sampaikan, bagaimana tip and tricksnya atau strategi dan pedoman isoman pada saat hamil, pada ibu hamil dan ibu menyusui ya. Tadi, satu, perkuat imunitas di tubuh kita. Ya, tadi kembali makan yang baik, 5 langkah untuk fisik kita. Yang kedua adalah kendalikan jumlah virus yang ada di dalam tubuh kita dan juga di sekeliling tempat kita berada. Misalnya kalau kita droplet itu ya, kemudian kita bersihkan lantai, disinfektan agar cepat dia jumlah virus di sekeliling kita ini terbatas, dia jumlahnya sedikit. Jadi agent itu ada dua yang harus diperhatikan, satu kekuatannya dia, kedua jumlahnya. Jumlahnya harus dibatasi kalau bisa di sekeliling kita, meja tempat kita bekerja atau meja makan, alat-alat yang kita sentuh-sentuh itu hilangkan semaksimal mungkin itu agar tidak ada virus. Yang kedua, ganti masker kita ya. Jangan malas untuk mengganti masker. Kalau kita sudah nampaknya banyak kita bersihin misalnya, langsung ganti. Kemudian cuci tangan kita ya, agar kita tidak memasukkan virus lagi ke dalam tubuh. Nah, mengenai jenis virus yang kuat, misalnya ada virus-virus yang disebutkan memiliki tingkat morbiditas dan mortalitas, tingkat kekuatan yang lebih kuat ini, kita tidak usah risau. Yang penting kuncinya adalah bagaimana menghilangkan sebanyak mungkin virus di sekeliling tubuh kita. Jadi oleh karena itu buat jarak yang
cukup aman ya, sehingga kita tidak berdekatan dengan virus. Misalnya ketika dengan orang lain buat jarak fisik kita minimal 1,5 meter misalnya, kalau bisa lebih jauh lagi ya. Nah kemudian berikutnya ibu harus terus membangun komunikasi dengan keluarga, dengan pihak rumah sakit, dengan dokter misalnya ya. Kemudian harus membuat komunikasi yang menyenangkan, karena banyak pasien itu stres oleh karena apa? Karena dia merasa tidak puas dengan pelayanan di rumah sakit. Nah ini kurang baik, ini dampaknya tambah buruk buat proses kesembuhan. Oleh karena itu saya selalu menasihatkan ibu, kalau ibu masuk rumah sakit, ibu harus sadari, yakinkan bahwa dokter, petugas rumah sakit, perawat, bidan dan sebagainya adalah orang-orang yang tulus hadir. Coba bayangkan, mereka sengaja meninggalkan keluarganya di rumah, datang ke rumah sakit untuk melayani orang-orang yang sakit, di mana mereka punya potensi untuk terpapar. Mereka itu adalah orang-orang yang baik hati, orang-orang yang mulia ya. Dan yakinkan ibu memandang seperti itu, maka mereka akan bersikap yang sangat baik kepada ibu. Tapi kalau ibu menganggap mereka itu judes, beranggapan mereka itu cuek, beranggapan mereka itu tidak tulus menolong ibu, nah nanti akan berdampak buruk terhadap ibu sendiri. Jadi kita, prinsipnya adalah kita adalah apa yang kita pikirkan. Kalau kita menganggap petugas kesehatan, petugas rumah sakit itu baik, maka mereka akan hadir dengan semua kebaikan yang terindah yang mereka miliki. Ya yakin, jadi ibu harus percaya. Masa ada orang sakit atau pasien yang tidak percaya pada dokternya, malah berprasangka buruk pada perawatnya, kan aneh. Justru kita harus percaya, yakin, karena hubungan yang baik antara dokter, antara pasien, dokter dan perawat dan petugas rumah sakit adalah berdasarkan hubungan kepercayaan yang tulus dan ikhlas. Jadi percaya pada dokter, percaya pada perawat, percaya pada tenaga kesehatan di rumah sakit itu akan menentukan tingkat kesembuhan dari penyakit yang ibu alami. Saya kira demikian, Dr. Monika. Izin dokter Nika, tadi ada satu pertanyaan yang belum terjawab yang mungkin saya rasa akan menjadi banyak pertanyaan untuk Bapak Ibu sekalian. Apakah jika nanti saat saya melahirkan dari Ibu Ratna yang tadi positif COVID nih ke dokter, apakah anak saya juga positif, dokter? Oh ya. Sampai saat ini belum ada bukti ilmiah ya atau publikasi ilmiah yang menyebutkan bagaimana virus ini bisa ditransmisikan atau melewati plasenta, melewati ari-ari ya. Belum ada bukti ilmiah. Namun beberapa kasus neonatus atau bayi yang baru lahir ternyata ditemukan terkonfirmasi COVID. Nah, ini juga masih menjadi pertanyaan. Apakah transmisinya terjadi di dalam kandungan? Apakah transmisi atau terpaparnya pada saat proses persalinan atau setelah dia lahir? Gitu ya. Namun dari kasus yang sudah terpublikasikan, belum ada satu jurnal yang diyakini kuat untuk mengatakan bahwa terjadinya paparan atau transmisi dari ibu ke janin di dalam kandungan. Nah, terlepas dari itu, oleh karena itu muncullah satu rekomendasi yang tujuannya untuk melindungi ibu hamil. Rekomendasi ini didasari oleh satu pandangan, apabila seorang ibu diberikan vaksin, seorang ibu hamil diberikan vaksin, maka dia akan menghasilkan antibodi. Nah, antibodi inilah bisa ditransfer, bisa diturunkan kepada bayinya lewat plasenta karena dia berbentuk protein ya, dan bisa ditransfer ke janinnya, sehingga janin ketika dia terlahir maka di dalam tubuhnya telah mengandung antibodi terhadap virus. Nah, oleh karena itu muncullah rekomendasi termasuk WHO dan juga perkumpulan obstetri dan ginekologi baik di Amerika, di Eropa seperti di Inggris ya, Royal College, dan termasuk POGI juga merekomendasikan pemerintah untuk segera memberikan vaksinasi pada ibu hamil dan ibu menyusui. Nah,
Oleh karena itu perlu banyak ibu-ibu hamil ini ketakutan sekali ya, tidak sedikit diantaranya datang malah minta agar diberikan surat agar tidak divaksinasi gitu ya. Nah, ini tantangan buat kita terutama tenaga kesehatan untuk memberikan edukasi yang benar ya. Memberikan edukasi yang benar agar para ibu-ibu hamil tidak ragu dan tidak takut untuk divaksinasi. Kita masih menunggu petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dari pemerintah. Saya kira demikian Dr. Monica. Baik, ada pertanyaan dari Surya, yaitu izin bertanya, Dok, mengapa bila anak pertama lahir sesar, maka anak kedua juga harus dilahirkan secara sesar? Dan apa ada pandangan saat ini, baik pasien maupun dokter, lebih prefer mengarahkan ke sesar agar lebih mudah, cepat, dan praktis? Ya, terima kasih Mbak Surya atau Pak Surya ini ya. Oke. Ya, pertanyaan tentang cara persalinan ini memang kita harus sadari bersama. Ini fenomena global terjadi di dunia ya, bahwa cara persalinan atau mode of delivery menjadi isu penting ya. Mengapa? Karena apabila operasi sesar itu harus dipahami secara benar ya, harus berdasarkan 3 kata tepat. Jadi kalau ingin melakukan sesar itu harus 3 kata tepat. Tepat indikasi, tepat waktu, dan tepat niatnya. Itu penting ini ya. Tepat indikasi operasi sesar sebenarnya tidak banyak ya, tidak banyak. Kemudian tepat waktu, tidak boleh terlalu cepat memutuskan operasi sesar dan tidak boleh terlambat, karena kalau terlambat nanti menimbulkan dampak buruk buat ibu dan buat bayi. Dan terakhir ada tepat niatnya. Banyak pasien-pasien niatnya tidak tepat, antara lain misalnya dia ingin melahirkan anaknya biar pas di hari-hari istimewa, misalnya Valentine Days ya gitu ya, atau pada saat hari pernikahan mereka ya, ada pada saat hari-hari khusus ya, atau menghindari tumpek wayang misalnya kalau di Bali itu ya, dan itu sesungguhnya niatnya tidak tepat ya. Nah, apabila terpaksa sudah mengalami sesar di kehamilan sebelumnya, kehamilan pertama sesar, itu masih ada peluang untuk bisa melahirkan normal yang disebut dengan persalinan normal pada bekas sesar atau vaginal birth after cesarean. Ya, ini tingkat keberhasilannya sangat tinggi, antara 70 sampai 75%. Nah, tentunya untuk mencapai keberhasilan persalinan normal itu harus ada persiapan. Saya selalu menganalogikan ibu hamil itu seperti atlet dan dokternya sebagai pelatih. Ya. Persalinan normal itu adalah persalinan yang terbaik. Itu harus diakui oleh semua orang dan harus dikampanyekan, karena selama ini tidak ada orang mengkampanyekan keberhasilan persalinan normal. Kebanyakan orang mengkampanyekan, mohon maaf ini ya, saya tidak berprasangka, saya khawatir ada fakta di mana kita tanpa kita sadari kita mengkampanyekan operasi sesar. Nah, ini saya ajak bersama-sama masyarakat ini. Mari kita perjuangkan persalinan normal dan muliakanlah operasi sesar. Mengapa kita harus muliakan? Tadi kalau operasi sesar itu tidak dimuliakan, misalnya tanpa indikasi, tidak tepat waktunya, tidak tepat niatnya, nanti banyak ibu-ibu yang terpapar virus tanda kutip namanya virus sesar itu ya. Nah, ini bisa menjadi pandemi juga. Ini sudah menjadi pandemi ini sesar ini di seluruh dunia ya. Angka sesar sangat tinggi, bisa sampai 85% di sebuah rumah sakit, dan angka persalinan normal hanya 15%, padahal menurut WHO sesar itu maksimal hanya 15% berdasarkan kajian statistik mereka. Persalinan normal 85%. Nah, perjuangkanlah persalinan normal pada bekas sesar dengan cara mempersiapkan diri. Jadi kelola kehamilan dengan baik, kemudian pada saat masuk trimester 3 ikut kelas persalinan ya. Ikut buat rencana persalinan, yaitu birth plan-nya dibuat ya, cari orang-orang yang mendukung untuk persalinan normal ya. Dan tentu ibu harus menambah pengetahuan. Seorang ibu hamil sama seperti atlet, nanti kalau dia mampu berhasil melahirkan normal, yaitu persalinan yang aman, nyaman, dan menyenangkan, itu sama dengan seorang atlet yang meraih medali emas. Dan dokternya
sebagai pelatihnya pun mendapat medali emas. Oleh karena itu hubungan antara dokter dan pasien, itu ibu hamil itu seperti atlet dengan pelatihnya. Begitu juga pada masa pandemi ini, pasien-pasien yang terpapar virus corona ini sama seperti atlet. Sekarang kita bantu dia, dan untuk bisa meraih medali emas yaitu kesembuhan itu, para dokternya harus fighting ya, benar-benar berjuang dengan maksimal, dengan tulus dan ikhlas, dan keluarkan seluruh ilmunya dan keluarkan semua kemampuannya sehingga pasien-pasien atlet-atletnya meraih juara di Olympic Game ya, seperti meraih piala atau medali emas di Olimpiade. Oleh karena itu ini yang harus kita bangun agar hubungan dokter dengan pasien itu menjadi benar-benar sangat erat, penuh kepercayaan, trust based ya, dan penuh nilai-nilai luhur dan mulia. Saya kira demikian, Dokter Monica. Baik, terima kasih dokter. Masih ada beberapa pertanyaan ke dokter. Yang pertama, untuk ibu hamil yang isoman, berapa dosis vitamin D yang diperbolehkan? Kemudian untuk berjemur paling baik kapan dok? Apakah harus buka baju lebih baik? Dan lagi satu, teman saya ada yang meninggal saat COVID hamil 8 bulan. Saat ini saya masih hamil bulan ketiga. Apakah masih aman dokter? Ya, terima kasih Dr. Monica. Jadi untuk konsumsi vitamin D itu minimal sekitar 1000 international unit ya. Sudah cukup itu. Dan sebenarnya untuk kebutuhan vitamin D itu bisa kita dapatkan juga dari cara kita mendapatkan cahaya matahari ya. Kalau bisa dibuka tuh ya, pergelangan tangan dan sebagainya ya, kaki ya, pakai celana pendek boleh lah ya, kita dapat. Yang penting terpapar dalam kurun waktu sekitar 20 menit ya. Dan kapan waktu yang tepat itu disarankan untuk bisa mendapatkan ultraviolet B-nya itu di atas jam 10 sampai jam 2 sore. Cukup 20 menit ya, kalau dibagi misalnya biar tidak terbakar 5 menit masuk lagi, kemudian 5 menit lagi dan sebagainya ya, biar cukup sekitar 20 menit. Kemudian nah, jika ada sahabat kita yang dijemput oleh kematian, itu semuanya juga rencana Tuhan ya. Kematian itu jangan ditakuti. Jangan ditakuti karena semua orang harus dan pasti pulang ya, pasti mati. Jangan ditakuti, tapi kita harus perjuangkan agar kita mendapatkan kesehatan fisik kita dengan sebaik-baiknya, seperti apa yang telah saya paparkan tadi. Dan ada buku panduan untuk ibu hamil dan ibu menyusui yang bisa kita nanti share dan dapatkan ibu-ibu di ID ya. Kita sudah share ke ID sebagai penyelenggara telekonsultasi ini. Ibu-ibu bisa dapatkan, itu sumbangsih kami dari Departemen Objin untuk pedoman tata laksana isoman pada ibu hamil dan ibu menyusui yang sedang terpapar virus corona ini. Ada lagi yang tertinggal, Dokter Monica, dari pertanyaan yang disampaikan tadi? Sudah dokter, sudah dijawab. Kemudian tadi mungkin sudah sempat disinggung sedikit ya dokter, ada pertanyaan yaitu dok, di Jakarta ada ibu hamil yang sudah divaksin Sinovac, di Bali kapan diselenggarakan dok? Waduh, saya ini bukan orang yang memiliki otoritas untuk menjawab itu ya, karena ini jawabannya adalah dari pemerintah. Kita tunggu saja dengan sabar. Nanti kan ada ketua gugus tugas dari di Bali. Ya, di Bali ya. Semoga tidak lama lagi ya, tidak lama lagi. Semoga tidak lama lagi. Untuk Ibu atau Bapak Wira nih ada yang mau ditanyakan? Silakan. Izin dok, saya boleh bertanya langsung ya? Ya silakan. Dokter Aryasa, mohon izin, saya juga baru bergabung. Ini kebetulan istri saya isoman dok gitu. Ya. Ini sudah hari ke-7 ya dok ya. Cuman memang demamnya itu baru 5 hari gitu.
kemarin sih terkonfirmasi positif baru swab antigen gitu ya dok ya, tanggal 18. Ini yang saya ada kebingungan ya dok ya, mungkin sampai hari ini agak khawatir juga gitu. Untuk beberapa gejala tidak ada terlalu berat dok gitu, saya kontrol juga saturasi, saya kontrol sampai saat ini juga 98 begitu. Cuman memang setiap malam dok, setiap menjelang malam gitu, kemudian atau ditinggal tidur hingga pagi, itu suhu tubuhnya pasti naik gitu dok. Nah kalau dari pagi sampai sore terkontrol gitu. Nah ini yang saya khawatir sih dok, dia sampai 5 hari masih seperti itu gitu. Nah itu kenapa ya dok ya gitu. Untuk beberapa obat saya sudah konsul sih dok gitu. Mohon bertanya dok, maaf. Baik, terima kasih Pak Wira. Pertama Pak Wira harus dipahami bahwa ketika tubuh kita kemasukan mikroorganisme seperti virus ini, ada sebuah proses pertahanan tubuh yang disebut dengan defense mechanism, ya, mekanisme pertahanan gitu. Itu akan terjadi dalam kurun waktu bisa 1 minggu, malah bisa lebih ya. Itu tahapannya adalah dikenali dulu mikroorganisme itu, virus itu, kemudian tubuh kita akan melakukan perlindungan diri. Dia akan mengeluarkan pasukan-pasukan tempurnya, yaitu sel-sel darah putih ya, untuk menjinakkan dan membasmi virus ini. Ya, kalau misalnya demam itu merupakan tanda bahwa tubuh kita sedang berproses untuk melakukan perlawanan itu. Jadi demam ini memang akan mengkonsumsi banyak sekali energi dan mengkonsumsi banyak cairan ya, mengkonsumsi banyak makanan-makanan. Oleh karena itu harus diimbangi dengan memberikan suplai logistik berupa makanan yang baik, jumlah kalori yang cukup, kemudian komponen-komponen antioksidannya, vitamin-vitaminnya, mineral-mineralnya, cairan yang cukup ya. Kemudian oksigen juga, oksigenasi. Jadi usahakan ruangannya banyak mendapat udara segar dengan membuka ventilasi, Pak. Tidak hanya bergantung hanya pada obat-obatan semata. Obat-obatan itu hanya meringankan itu. Misalnya obat penurun panas itu meringankan. Kemudian yang kedua, tadi tingkatkan imunitas yang menjadi kunci. Karena virus ini akan bisa sembuh apabila tubuh kita telah mampu membangkitkan kemampuan imunitasnya untuk bisa mengeliminir virus-virus tersebut ya. Kemudian buatkan rasa hati yang tenang dan yakin pada istri Bapak bahwa penyakit ini, infeksi ini akan segera teratasi oleh tubuh istri Bapak sendiri ya. Berikan ketenangan itu ya. Ya, saya kira demikian Pak Wira. Izin tadi saya lupa menyampaikan bahwa istri saya dalam keadaan hamil saat ini begitu, hamil 6 bulan gitu. Itu yang bikin jadi saya khawatir sebenarnya dok. Ya. Apakah nggak kenapa ya dok ya? Artinya suhunya 38 begitu, tapi dengan paracetamolnya dia kembali lagi begitu. Ya. Artinya dengan tanda-tanda apa sepertinya yang saya harus ambil tindakan jika memang saya harus ke rumah sakit gitu dok? Itu yang sebenarnya saya bingung gitu dok. Saya berikan satu pedoman. Satu, pertama, ketika panasnya sudah tidak terkendali dengan pemberian anti panas atau antipiretik ya. Apabila itu, misalnya yang kedua, ibu nampak sesak ya. Kemudian kalau Bapak punya alat pengukur kadar atau kerapatan atau saturasi oksigen dengan pulse oximetry, misalnya didapatkan di bawah 95, itu sebaiknya dibawa ke rumah sakit. Dan sarankan istri Bapak untuk menghitung gerak janin. Minimal ada 10 gerakan dalam pemantauan 2 jam. Jadi istri Bapak berikan support. Ini dah saatnya bagaimana kita bisa menjadi dokter untuk diri kita sendiri. Bagaimana menjadi dokter untuk diri kita sendiri? Kita mengamati, mengenali tubuh kita, mengetahui berapa yang disebut normal, tanda-tanda vital, misalnya suhu tubuh, jumlah atau frekuensi nafas, kemudian gejala pergerakan janin, ya, kemudian merasakan tanda-tanda perberatan tanda fisik, misalnya sesak nafas
Apabila sudah mulai sesak nafas, frekuensi nafas sudah lebih dari 30 kali dalam per menit, kemudian saturasi oksigen sudah di bawah 95, dan suhu tubuh sudah tidak bisa dikontrol dengan mengkonsumsi paracetamol, misalnya penurun temperatur tubuh. Nah, itu saatnya ibu disarankan atau dirujuk untuk ke rumah sakit. Ya, sebelum itu konsultasikan dulu dengan dokter yang merawat secara telemedicine. Ya, jadi Bapak harus bangun komunikasi dan koordinasi dengan tenaga kesehatan. Jangan panik, dan agar Bapak dapat tuntunan yang tepat ketika mengambil keputusan apakah segera ke rumah sakit atau tetap melanjutkan insoma di rumah. Gitu ya. Nanti ada beberapa tim medis yang berkenan untuk hadir ke rumah untuk mengevaluasi atau membuat analisis dan membuat keputusan apakah isomania dihentikan atau harus segera ke rumah sakit. Saya kira demikian Pak Wira, terima kasih. Terima kasih Dok, sudah cukup menenangkan gitu. Ya, harus tenang Pak ya, harus tenang ya. Terima kasih Pak. Baik, lihat waktu juga sudah jam 11 nih ke dokter. Mungkin untuk yang lain sudah cukup dari pertanyaan-pertanyaannya. Saya mengingatkan kembali untuk hari ini juga ada jadwal jam 2 sampai jam 4 sore untuk telekonseling kembali dengan Dr. Cokorda Wahyu, SPPD. Mungkin Ibu Bapak yang mempunyai pertanyaan lebih lanjut tentang COVID bisa mengikuti untuk telekonseling nanti. Kemudian untuk Bapak Ibu yang sedang menjalani isolasi mandiri juga bisa dibantu untuk mengisi survei. Linknya sudah ada di kolom chat. Kemudian untuk hari ini cukup sekian dokter. Apakah ada lagi yang ingin disampaikan? Ya, cukup sekian. Cuma saya sebagai penutup, saya ingin menginspirasi untuk kita tidak takut menghadapi pandemi ini ya. Saya ada satu renungan, saya ingin share screen sebentar. Ya, renungan ini sangat saya jadikan satu upaya untuk membangun kesadaran agar kita tidak takut. Rindukanlah karya HYS Obsesif. Rindukanlah saat menjadi tua. Itu tanda kita tak terikat oleh dunia. Rindukanlah kesulitan. Itu tanda kita telah kuat. Rindukanlah duka. Itu tanda kita ikhlas. Rindukanlah kematian. Itu tanda kita terbebaskan. Rindukanlah. Ya, demikian Dr. Monika. Saya juga memberikan rasa hormat saya kepada Prof. Wimpi, guru saya, kemudian Prof. Cokorda Gede Agung Mahadewa, dan para dokter-dokter dari Ikatan Dokter Indonesia dan para guru-guru dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Demikian partisipasi saya di hari ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan dari awal sampai akhir punya manfaat untuk kita semua. Saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, dan saya Matur suksema Dr. Aryase sampun membantu telekonseling Raja. Om Santi Sandi Om. Dengan demikian, terima kasih untuk semua yang sudah bergabung, khususnya untuk Dr. Aryase, SPOG Konsultan Feto Maternal. Saya akhiri acara hari ini dengan Prama Santi, Om Santi Santi Om. Terima kasih semuanya. Terima kasih Dr. Aryase. Saya Oke Negara. Terima kasih Dr. Monika. Lancar acaranya. Sampai 1 jam lebih ya, dan masih semangat semuanya. Terima kasih.
Iya. Dan sudah hadir juga terima kasih Prof. Wimpi, Prof. Mahadewa, dan lain-lain. Terima kasih.